عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wansur alaina khazain rahmatika dzal jalali ikram. Allah santuka ma 'allamtana wa fadl hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah rahmati Allah. Dan intinya senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah mudahkan diri kita melaksanakan ibadah perintah-perintahnya. Di antaranya adalah menjaga salat 5 waktu di tempat adzan dikumandangkan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga yang suci, para sahabat yang mulia, dan seluruh para pengikutnya setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita dimasukkan golongannya, diakui sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumil qiyamah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun umatnya ini agar hidupnya sukses dalam masa waktu yang sebentar di dunia ini dan waktu yang panjang selamanya nanti di akhirat. Waktu yang panjang di akhirat ini ditentukan daripada kehidupan yang sebentar di dunia ini. Di permukaan bumi ini kita tidak lama. Yang selama-lamanya adalah nanti di akhirat. Tapi yang tidak lama ini yang menentukan kehidupan manusia nanti di akhirat. Maka selalu Nabi memberikan nasihat-nasihat penting kepada umat ini dalam perkara agama, agar supaya umat ini selamat daripada perjalanan yang sebentar di dunia ini untuk mendapatkan daripada perjalanan yang panjang nanti di akhirat. Sahabat-sahabat adalah merupakan murid-murid Nabi yang sukses. Mereka senantiasa mengikuti daripada petunjuk Nabi dalam segala kehidupannya, ya. Karena mereka memandang daripada dunia ini, dipandangnya dengan pandangan sederhana saja. Tetapi mereka memandang kehidupan akhirat begitu besar, sehingga mereka mengusahakannya begitu luar biasa. Bagaimana kehidupan yang panjang dan lama ini betul-betul didapatkan dengan maksimal, sehingga mereka memperoleh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu diawali mereka ridho kepada Allah. Apapun yang menjadi ketentuan Allah, apapun yang menjadi perintahnya Allah, ketetapan Allah, maka mereka ridho menjalaninya, ya. Baik dalam datang kenikmatan, dalam daripada ujian, ya, mereka senantiasa syukur dan sabar. Maka keridhaan Allah itu didapatkan ketika hamba itu ridho dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu dah ridho kepada Allah dengan keadaan ketentuan yang datang dari Allah kepada dirinya, maka itulah yang membuat daripada Allah ridho kepada dirinya. Dan para sahabat seperti itu keadaannya, gitu ya. Maka kita mengikuti jejak mereka, gitu ya, agar kita juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka telah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya.
Itulah orang-orang terdahulu. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu di kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Orang-orang mereka berhijrah untuk memperjuangkan agama, mendakwakan agama, menyampaikan agama dengan penuh susah payah, lelah letih, korbankan dirinya, hartanya, bahkan harga dirinya demi untuk agama Allah. Dan orang-orang ansar yang mereka telah menerima kedatangan mereka, menyambutnya, ya, dengan mengorbankan apa yang dimilikinya demi tegaknya agama. Bahkan mereka membagi daripada harta kekayaannya dengan para muhajirin. Ya. Sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri mereka berdua inilah yang telah Allah berikan keridhaannya. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang mengikuti jejak daripada kedua golongan itu. Mereka mengorbankan hartanya, dirinya, dan bahkan harga dirinya demi untuk agama Allah. Ya. Maka kita belajar bagaimana mengetahui sifat-sifat yang mulia mereka, ya, agar supaya kita nanti bisa digolongkan bersama mereka, berkumpul bersama mereka, berjumpa bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hendaknya teladan yang mulia itulah yang kita jadikan sebagai contoh, ya, sebagai uswah tauladan kita ini, ya. Perbuatan mereka, ucapan mereka, perilaku mereka, akhlak-akhlak mereka itu yang menjadikan sebab daripada Allah ridho kepada mereka, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan daripada kajian kita malam hari ini. Satu makalah ar-rabi'ah asyarata, makalah yang ke-14. Qala Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal. Beliau adalah salah seorang di antara sahabat yang dulu menjadi pelayan Nabi, khadimun Nabi, gitu ya. 12 tahun bersama Nabi, melayani Nabi, gitu ya, berkhidmat melayani Nabi 12 tahun. Maka beliau banyak mendengarkan daripada hadis Nabi. Kalau tidak salah, Anas bin Malik ini termasuk daripada ranking kedua atau ranking ketiga di antara sahabat yang paling banyak menerima hadis Nabi, ya. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua kalau tidak salah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baru Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau salah begitu, kalau salah, ya. 12 tahun bersama Nabi, beliau menyampaikan tak pernah ada suatu suara keras di rumah tangganya, apalagi piring terbang, piring pecah, ya Pak. Enggak ada suara bentakan, enggak ada suara keras di Nabi, tidak ada. Jadi ya, Masya Allah, keluarga Nabi begitu indah, ya, begitu mesra. Tidak pernah ada kata-kata yang nada tinggi dalam rumah tangga Nabi. Padahal 12 tahun loh Pak, 12 tahun, gitu ya, Masya Allah. Jadi Nabi sampaikan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang paling baik terhadap keluarganya. Jadi laki-laki jantan ini Pak, bukan hanya kumis yang tebal, badan yang kekar, gitu ya. Tapi bagaimana mereka bisa menjadikan sebagai tauladan dalam rumah tangganya, punya kasih sayang, kelembutan, gitu ya. Kadanglah orang lo di luar tuh Masya Allah baik sama teman-temannya, tapi kadang di rumahnya kadang-kadang Masya Allah. Dan akulah, kata Nabi, yang lebih baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi dibuktikan 12 tahun Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini bersama Nabi tak pernah terdengar suara keras, apalagi piring terbang, gitu ya, pecah ataupun gedoran apalah yang lain, enggak ada, ya. Nih Anas bin Malik.
Ibunya adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang kemudian dinikahi oleh seorang sahabat namanya Abu Talhah. Dia ketika Ummu Sulaim ini dikhitbah, dilamar oleh Abu Talhah yang ketika itu belum Islam, gitu ya. Abu Talhah ini orang bangsawan, kaya raya, tampan juga. Jadi ketika melamar kepada Ummu Sulaim, apa katanya Ummu Sulaim? Ya Abu Talhah, kiranya tidak ada seorang wanita yang menolak daripada lamaranmu itu. Hanya karena engkau ini belum Islam, engkau masih musyrik, itulah menghalangimu untuk mendapatkan aku. Maka apabila kamu mau masuk Islam, bersyahadat, bersaksi untuk masuk Islam, itulah daripada maharmu untukku. Ini minta apa-apa itu Pak, gitu ya. Nah, yang penting apa? Pokoknya mau masuk Islam, saya bersedia menjadi istrinya, ya, masya Allah. Ummu Sulaim, gitu ya. Padahal Pak, seorang wanita dia dalam sendirian, dalam keadaan miskin, sangat membutuhkan daripada uluran bantuan, gitu ya. Kalau ada yang melamar mungkin cepat-cepat. Tapi Ummu Sulaim tidak. Walaupun yang melamar ini Abu Talhah, seorang yang kaya. Abu Talhah ini Pak, yang punya daripada rumah sekitar masjid itu tanah daripada Abu Talhah semua itu, gitu ya. Termasuk yang disedekahkan kepada Nabi, kemudian dibagi-bagi itu. Ada apa namanya, Birul Maunah apa itu, yang biasa Nabi ambil airnya, gitu ya. Ketika datang ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian takkan sampai kepada tingkat derajat albirra, gitu ya, kebajikan sempurna, sampai engkau berani menafkahkan harta yang paling kau sukai. Maka itu tanah dekatnya masjid itu, gitu ya, subur, ya, masya Allah. Dan ada sumber mata airnya, sumurnya, gitu ya. Maka Nabi Abu Talhah datang kepada Rasulullah, maka diserahkan, gitu ya, masya Allah. Untuk dapat apa? Mencapai daripada albirro. Ini sifat sahabat itu begitu, gitu ya. Dengar dari satu hadis itu Pak, gitu ya. Maka langsung dipraktekkan. Ini adalah tanah yang paling aku suka. Sudah dekat masjid, subur, ada mata airnya, ada sumurnya, gitu ya. Yang Nabi biasa ambil minum itu, seger minum, ya, disedekahkan, gitu ya, masya Allah. Ini kisah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menyampaikan dalam suatu makalahnya, inna arda tunadi kulla yaumin bi asyri kalimatin. Kata beliau, sungguhnya bumi ini Pak senantiasa memanggil-manggil setiap hari dengan 10 kalimat. Di bumi ini kita nggak dengar, gitu ya. Tapi kata sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu, bumi ini senantiasa menyampaikan kepada manusia ini dalam 10 kalimat. Apa itu 10 kalimat? Wa taqulu ya ibna Adam tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku, sedangkan tempat kembalimu adalah ke dalam perutku. Diingatkanlah, gitu ya. Jadi bumi itu menyampaikan, senantiasa mengingatkan kepada kita, wahai anak Adam, wahai manusia semuanya, kalian ini sekarang ini sedang berjalan di atas punggungku. Tapi ingat, suatu ketika nanti kalian akan masuk ke dalam perutku. Mengingatkan kita semua loh Pak ini Pak, gitu ya. Nah, sekarang kita masih ada di punggung bumi ini, gitu ya. Masya Allah. Sebagaimana Jibril AS pernah menyampaikan nasihatnya kepada kita
melalui daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perantaranya mesti Rasulullah, sebetulnya untuk kita, gitu ya. Apa kata Jibril? Ma syi'ta fa innaka mayyitun. Seolah itu Jibril mengatakan, ya Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat bahwasanya engkau nanti akan mati. Ini nasihat bukan untuk Rasulullah sebetulnya, Pak. Nasihat untuk kita. Kalau Rasulullah udah terjamin lah, gitu ya. Artinya apa? Seolah-olah memberikan daripada kelonggaran, tetapi hakikatnya itu adalah suatu ancaman. Itulah ya. Silakan kamu hidup apa saja, terserah kalian. Tapi ingat, nanti kamu akan mati. Dan mati itu bukan akhir daripada segala persoalan. Justru awal daripada segala persoalan itu diawali ketika orang mati, gitu ya. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan kamu berbuat apa saja, tapi ingat bahwasanya engkau akan diberikan balasan. Kan begitu. Seolah kan dilonggarkan. Silakan ya, silakan. Kamu berbuat apa saja boleh, silakan. Seolah-olah begitu, seolah-olah. Tapi ingat, setiap perbuatanmu itu nanti akan diberikan balasan. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Apabila baik perbuatanmu, maka baik pula balasan yang kau akan dapatkan. Dan apabila buruk perbuatanmu, maka buruk pula daripada balasan yang kau akan dapatkan. Jadi gitu ya. Masya Allah. Wahbib dan cintailah siapa saja atau apa saja. Man ahbabta atau ma ahbabta. Silakan kau cintai siapa saja atau kau cintai apa saja. Fa innaka mufaraqun bihi. Sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Cinta kekayaan akan berpisah, cinta kedudukan akan berpisah, cinta dunia akan berpisah. Cinta jabatan juga akan berpisah, cinta kepada seseorang pun juga akan berpisah. Itulah ya. Tapi kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah nanti akan berjumpa Pak nanti di surga sana. Ya, masya Allah. Gitu ya. Ini peringatan saja kepada kita semuanya. Ya, masya Allah. Maka ketika baik amal perbuatan daripada manusia ini, ketika seorang kembali masuk ke dalam tanah, maka tanah akan menyampaikan, bumi akan menyampaikan, selamat datang wahai hamba Allah. Engkaulah orang yang aku rindukan kedatanganmu, karena engkau telah berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah di punggungku. Sekarang lihatlah bagaimana aku memberikan balasan kepadamu. Maka bumi akan meluas sejauh mata memandang. Dihamparkan permadani yang begitu indahnya. Kemudian aroma surga masuklah ke tempatnya. Masya Allah, gitu ya. Itu apabila yang datang ke tempatnya itu orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu. Maka bumi pun akan menerima dengan gembira, Pak. Gitu ya, dengan senang hati. Gitu ya. Masya Allah. Maka ada satu doa itu, kalau orang itu mau tidur, dia samping Bismika Allahumma ahya wa amut, ya, doa itu Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uf. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, kuletakkan daripada lambungku ini. Dan denganmu pula ya Allah, aku bisa bangun kembali. Fa in amsakta nafsi farhamha. Apabila engkau cabut daripada nyawaku, maka rahmatilah ya Allah. Ya, ini penting, gitu ya. Kalau orang itu ketika tidurnya, ya, dan dia doa,
Maka dalam penjagaan Allah, dalam pelindungan Allah, dan bagaimana sekiranya nanti kok terus bablas, gitu ya. Nah, maka kita mohon kepada Allah, fa in amsakta nafsi farhamha. Apabila engkau ini cabut ya Allah, rohku ini, maka rahmatilah ya Allah, berikanlah daripada rahmat. Fa in arsaltaha, apabila kau lepaskan, fahfadha, maka jagalah ya Allah. Karena nafsu ini Pak, kalau tidak dalam penjagaan Allah, kalau tidak ada dilindungi oleh Allah, gitu ya, masya Allah, berat, gitu ya. Kama tahfadu ibadakas sholihin, sebagaimana engkau menjaga daripada hambamu yang soleh. Jadi itu. Ya ibnu Adam tas'ak ala dhahri, wahai anak Adam, kau berjalan di atas punggungku, wa masiruka fi batni, sedangkan tempat kembalimu ke dalam perutku. Nah, gitu ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam ayat yang lain terangkan bahwasanya Allah berfirman, dari tanah inilah aku jadikan kamu, dan ke dalam tanahlah aku kembalikan kamu, dan nanti juga di tanah itulah nanti akan dibangkitkan daripada hari kiamat nanti, ya, masya Allah. Wada'si ala dhahri wa tu'adzabu adzaban fi batni. Wahai anak Adam, engkau bermaksiat di atas punggungku, maka engkau akan diadab dalam perutku. Masya Allah. Kata bumi ini mengingatkan, kalau engkau sampai bermaksiat di atas punggungku, kata begitu, seolah begitu, maka nanti engkau akan diadab dalam perutku. Masya Allah. Ya, ini diingatkan oleh bumi ini. Cuma kita nggak dengar. Maka sampaikanlah daripada berita itu oleh seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wahai anak Adam, kalau sekiranya engkau bermaksiat di atas punggungku dengan bebasnya, gitu ya, dengan congkaknya, maka nanti engkau akan diadab dalam perutku. Maka ketika anak Adam masuk ke dalam perut bumi, di mana dia seorang yang durhaka kepada Allah, maka bumi akan katakan juga, wahai anak Adam, wahai hamba Allah, engkaulah daripada orang yang aku benci di punggungku, di mana dulu kau durhaka kepada Allah, sekarang rasakan bagaimana aku menyiksa kamu. Maka ketika masuk dalam lubang itu, maka sejenak tinggalkan daripada orang yang menghantarkan, tak lama setelah itu maka bumi akan merapatkannya, gitu ya, akan menggencetnya, sehingga tulang-tulang rusuknya pun akan bersilangan satu dengan yang lainnya. Masya Allah, gitu ya. Ini mumpung kita belum masuk ke sana, Pak, gitu ya, diingatkan, gitu ya, masya Allah. Karena wajah-wajah yang saya lihat ini kayaknya ya sudah nggak lama-lama lagi, kayaknya begitu, gitu ya. Nah, kayaknya loh Pak, gitu ya. Nah, mau kemana lagi, kan gitu ya. Maka ini persiapan, gitu ya, perjalanan panjang dan jauh, gitu ya. Nah, maka ini suatu bekal yang kita akan ingat-ingat, gitu ya. Nanti Pak, kalau Bapak duluan sampai ke sana, coba ingat-ingat ucapan saya ini, bener apa enggak kira-kira? Nah, gitu ya. Oh iya betul, bener gitu ya. Jadi ya, nah, maka ini persiapan. Masya Allah. Wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Wahai anak Adam, engkau tertawa-tawa di atas punggungku, maka engkau akan banyak menangis dalam perutku. Masya Allah. Ini tertawa-tawa terbahak-bahak,
yang sifatnya ini latah lah gitu ya, tertawa-tawa yang lalai lah gitu, kira-kira gitu. Banyak tertawa-tawa yang lalai gitu ya, terbahak-bahak perkara-perkara dunia di atas bumi ini. Orang yang banyak tertawa di atas bumi dengan tertawa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti banyak menangis dalam perut bumi itu. Ya. Banyak menangis. Ya. Masya Allah. Maka Nabi itu kalau lihat sahabatnya tertawa itu, Nabi ini heran. Ya. Wahai sahabatku, kalau engkau tahu apa yang aku tahu, tentu engkau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi begitu. Karena kita ini lemah, Pak, gitu ya. Karena kita lemah, gitu ya. Maka kadang-kala banyak lalainya. Kalau kita ini tidak banyak mendengar daripada nasihat-nasihat, gitu ya. Jadi Allah dan Rasulnya dan orang-orang soleh dulu-dulunya, ya. Kita ini kan terbawa suasana keadaan. Jadi gitu. Nah, penting untuk mendengarkan nasihat-nasihat itu penting sekali. Jadi gitu. Supaya menumbuhkan daripada hati yang mati ini menjadi hidup kembali, gitu ya. Nah, nasihat itu bagikan seperti air hujan yang menyirami bumi yang mati sehingga menyuburkan kembali, ya. Nah, kalau orang itu tidak pernah duduk dalam majelis taklim, nggak pernah duduk dalam majelis ilmu, gitu ya, nggak pernah mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, gitu ya, lama-lama mati itu hatinya, gitu ya. Kalau hati dah mati, maka tiada lain yang dipikirkan adalah dunia dan dunia. Itu aja sudah, gitu ya. Masya Allah. Tapi orang itu banyak menangis karena Allah di dunia ini, karena takutnya kepada Allah, nanti banyak tertawanya di akhirat nanti, gitu ya. Banyak senyumnya nanti ketika di alam kuburnya. Orang banyak menangis karena Allah, gitu ya. Mengadukan karena kesalahannya, karena dosanya, karena kelemahannya kepada Allah, gitu ya. Merasa banyak dosa-dosanya. Kadang beriman ini dikatakan melihat dosanya itu sebagaimana gunung yang akan runtuh mengenai dirinya, dia takut, gitu ya. Sedang orang munafik ini menganggap dosa-dosanya maka sebagaimana lalat yang hinggap, gitu ya, di kepalanya. Jadi keringkan sedikit maka udah akan pergi. Jadi gitu. Orang-orang beriman ini merasa banyak dosanya, gitu ya. Boro-boro mikir daripada perbuatan orang lain. Dia pikir dosanya sendiri dah banyak, sehingga nggak ada pikir untuk memikirkan dosa orang lain, gitu ya, kesan orang lain, ya, gitu. Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni. Wahai anak Adam, engkau bergembira di atas punggungku. Wa tahzanu fi batni, dan engkau akan bersedih di dalam perutku. Orang yang banyak bergembira, bersenang-senang, berfoya-foya, gitu ya, berdansa, berasik-asik, maka nanti ketika dalam perut bumi, itulah orang yang akan menjadi orang paling sedih, gitu. Ya, banyak lalai, banyak bersenang-senang, banyak berfoya-foya, banyak berasik-asik, gitu ya. Maka nanti akan banyak bersedih di dalam perut bumi, gitu ya. Masya Allah. Ada seorang sahabat, gitu ya, ketika datang di hadapan Nabi mendengarkan mengenai tentang berita surga, berita neraka, maka seolah-olah surga itu di hadapannya sudah, ya. Maka bagaimana semangat dalam amal itu luar biasa. Kita mendengarkan daripada perkara neraka, dia rasa takut yang luar biasa, seolah nampak di hadapannya, sehingga tidak akan berani sedikit pun untuk melanggar daripada larangan Allah. Seorang sahabat Handullah radhiyallahu anhu, pulang sampai di rumahnya,
Maka bertemulah istrinya, bertemulah daripada anaknya, gitu ya. Maka suasana riang, suasana gembira, dia bercandaria bersama keluarganya. Tapi setelah ingat apa yang tadi ada di hadapan Nabi, maka langsung dia katakan, handullah munafik, handullah munafik, handullah munafik. Jadi gitu ya. Jadi mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Kok saya jadi berubah begini? Tadi di hadapan Nabi ketika saya dengarkan surga, ketika aku dengarkan perkara neraka, bagaimana surga nampak di hadapanku, bagaimana neraka terlihat olehku, gitu ya. Bagaimana saya sekarang bisa bercandaria begitu, ya? Maka dia keluar dari rumahnya itu, dia sampaikan, ya, alhamdulillah munafik, alhamdulillah munafik. Maka bertemu daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sahabat kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia katakan, wahai Hanzalah, wahai sahabatku, kenapa kau katakan seperti itu? Gitu ya. Maka diceritakan, gitu ya. Wahai sahabatku Abu Bakar Siddiq, saya tadi mendengar bagaimana Rasulullah menyampaikan berita surga, berita neraka, seolah-olah aku melihat di hadapan mataku. Tapi ketika aku telah kembali ke rumahku, ya, suasana telah berubah, ketika keadaan telah berubah, maka candaria bersama keluargaku, sama istri anakku, gitu ya, hatiku telah berubah tidak sebagaimana tadi di hadapan Rasulullah. Ya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya alhamdulillah, aku pun juga sama seperti itu, gitu ya. Ayo kita bersama kepada Rasulullah. Datanglah kepada Rasulullah, Pak. Tidak rasa takutnya, gitu ya, khawatirnya kalau dirinya ini seolah sebagaimana orang munafik. Tadi di hadapan Nabi begitu iman seperti sudah mentok, begitu pulang sampai di rumah kok jadi berubah keadaannya, candaria seperti itu. Padahal ya boleh-boleh aja candaria bersama keluarga kan baik, gitu ya. Maka sampai di hadapan Nabi diceritakanlah keadaannya, gitu ya. Katanya, alhamdulillah, kalau sekiranya engkau keadaanmu sebagaimana engkau berada di hadapanku dimanapun, tentulah para malaikat akan selalu berjabat tangan dimanapun kamu berada. Tetapi hal itu tentulah sulit keadaannya, gitu ya. Tapi tak mengapa, gitu ya. Di hadapan keluarganya bercandaria, gitu ya, senang, ya boleh aja, dan itu baik, gitu ya. Ini karena takutnya para sahabat, kok jadi saya senang begitu. Nah, ya, masya Allah. Gembira ini mengandung beberapa hal, gitu ya. Ada kegembiraan yang sifatnya mengandung kesombongan. Kegembiraan yang sombong itu yang dilarang, maksudnya begitu, gitu ya. Tapi kalau kegembiraan yang sifatnya bukan kesombongan ya nggak apa-apa. Ini kegembiraan yang dengan penuh kesombongan, gitu ya. Jadi kegembiraan yang penuh dengan syahwat nafsu, gitu ya. Berhura-hura, bersenang-senang, ya, dengan kesombongan. Ini yang dilarang. Sebenarnya firman Ta'ala, innallaha la yuhibbul farihin, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, senang-senang dengan kesombongan. Tapi ada juga kegembiraan yang sifatnya ridho, karena ridho kepada Allah sehingga gembira. Ada juga kullu hisbim bima ladaihim farihun. Nah, setiap golongan dengan apa yang ada pada sisi mereka, maka mereka gembira, senang, gitu ya. Ini bentuk gembiranya sebagaimana orang-orang yang syahid, gitu ya. Nah, mereka bergembira dengan anugerah yang Allah berikan kepada diri mereka. Dalam firman Allah yang lainnya, farihina bima adamullah min fadlih, dan mereka gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa anugerahnya.
Dan yang keempat adalah kelezatan hati karena memperoleh dengan apa yang dia inginkan. Ini juga boleh, gitu ya. Gembira, syukur kepada Allah, hajatnya dipenuhi, gitu ya. Hajatnya terkabulkan, boleh juga seperti itu. Yang berikutnya adalah watajma'ul mal ala dhahri wa tandamu fi batni. Wahai anak Adam, kata bumi ini, kau kumpulkan harta yang banyak di atas punggungku dan kau akan menyesal nanti dalam perutku. Kalau orang mengumpulkan harta kekayaan, menumpuk-numpuk, tidaklah diinfakkan, tidak disedekahkan, apalagi tidak dizakatkan, itu yang akan menjadikan daripada suatu penyesalan, ya. Yang menjadikan berat daripada hisabnya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Kadang-kadang orang itu hanya karena nafsunya, Pak, ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, padahal tidak banyak dinikmatinya, gitu ya. Hanya rakus tamak saja kadang-kala untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, tapi anehnya tidak gunakan untuk kebaikan. Ini sayang. Nyarinya susah, bahkan sampailah menghalalkan segala cara. Setelah dia dapatkan, cuma dikumpulkan saja, cuma ditumpuk saja. Setelah itu ditinggalkan, dia mati. Nah, ini rugi betul, gitu ya. Maka saya sampaikan, kalau orang itu diberikan oleh Allah harta lebih, maka bukan berarti gaya hidup kita pun menjadi berubah. Tetapi ketika orang diberikan daripada harta yang lebih, sesungguhnya Allah sedang memberikan peluang kepada kita untuk berbuat lebih, gitu loh. Jadi menambahkan kebaikan kita, gitu ya. Mumpung Allah berikan kepada kita keluasan harta, maka kesempatan untuk berbuat yang lebih, gitu ya, lebih banyak lagi, gitu ya. Itu akan menguntungkan kita, itu akan menyelamatkan kita, gitu ya. Dan itu yang diinginkan kebanyakan orang yang telah mati, gitu ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, ya. Wa ta'kul haram ala dhahri wa ta'kulu kaddian wa ta'kulu didan fi batni. Diingatkan oleh bumi kepada manusia ini, wahai anak Adam, kau makan barang haram di atas punggungku, maka kamu akan dimakan oleh ulat-ulat nanti dalam perutku. Kalau orang makan haram di muka bumi ini, apakah makanan yang haram atau didapatkan dengan cara haram, gitu ya, maka nanti dalam perut bumi akan dimakan oleh ulat-ulat itu. Masya Allah, gitu ya Pak. Kadang-kala tak terpikirkan hal itu oleh kebanyakan manusia. Dengan senangnya, dengan gembiranya, gitu ya, dengan penuh tawa dan kesombongannya, dia makan harta haram, dia makan daripada sesuatu yang dihasilkan daripada hal yang haram, gitu ya. Padahal nanti dia akan dimakan oleh belatung yang ada dalam perut bumi. Masya Allah. Itu tubuhnya, sedangkan rohnya lebih berat lagi Pak nanti untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia, Masya Allah. Kadang-kala manusia itu tak terpikir, perut manusia itu enggak banyak daripada isinya Pak, gitu ya. Kalau sekiranya ini jempol sama telunjuk itu, gitu ya,
letakkanlah jempolnya itu kira-kira di tempat pusar, itu naik tidak lebih daripada ini juga, gitu ya. Ke kanan ke kiri juga segini aja juga perut manusia ini, tidak banyak. Diisi sepiring sama air mineral ini segini, udah kenyang sebetulnya Pak, gitu ya. Kalau tambah ya paling ya tambah C lah, nggak banyak-banyak juga Pak, gitu ya. Jadi begitu. Cuma segitu saja kadang-kala. Kenapa mesti harus memakan barang haram? Kenapa mesti harus diperoleh dengan cara yang haram? Gitu ya. Masya Allah. Bagaimana lu perut manusia ini segede gajah gitu. Perutnya kecil aja Pak, gitu ya. Apalagi sudah sepuh-sepuh gitu biasanya makanya lebih sedikit lagi biasanya malahan, gitu ya. Masya Allah. Wa takhtalu ala dhahri wa tadhillu fi batni. Kata bumi kepada manusia, wahai anak Adam, engkau berlaku sombong dan angkuh di atas punggungku, dan kau akan hina nanti dalam perutku. Hari ini oleh orang boleh berlaku sombong, angkuh, gitu ya, congkak, berbuat kezaliman, kejahatan, seolah-olah yang lainnya tidak bisa untuk menghentikannya karena merasa berkuasa, padahal nanti di dalam kubur takkan bisa berdaya apa-apa. Hari ini Pak, Masya Allah, seolah dialah yang menentukan segalanya, semua harus nurut patuh kepada dirinya dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, karena memiliki satu kekuasaan. Padahal nanti ketika orang itu mati Pak, ya, maka dia akan hina, rendah, tak berdaya apa-apa. Pangkat, jabatan, apapun yang ada pada dirinya sudah nggak akan berlaku lagi, ya. Masya Allah. Boleh jadi hari ini yang rendah, hina, lemah, gitu ya, terzalimi, tersakiti, nanti justru dialah yang akan memegang daripada kemuliaan, kehormatan, ya. Jadi begitu. Jadi hidup ini ya biasa-biasa saja, ya. Kenapa? Nanti mati loh Pak. Kalau orang itu sombong, orang itu sok berkuasa, orang itu mamanya apapun lah pokoknya, itu nggak lama, gitu ya. Orang kuasa nggak lama, orang kaya juga nggak lama, gitu ya. Semua pasti akan ditinggalkan semua itu. Yang jelas orang yang paling beruntung adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja, gitu ya. Nggak apa-apa sekarang seperti itu, gitu aja, gitu ya Pak. Kita lihat nanti, gitu ya. Kita sedang berlomba dalam kebaikan dan ketaatan, kan gitu loh Pak, ya. Jadi nggak usah cemburu, gitu ya. Kok begini, kok begitu. Semua akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Wa tamsi masruran ala dhahri wa taqa'u hazinan. Kalian berjalan dengan penuh kegembiraan, penuh riang gembira di atas punggungku. Nanti kamu akan jatuh, gitu ya, menjadi orang yang memprihatinkannya, dalam kesedihan, fi ibadi, dalam perutku. Jadi orang beriman itu orang yang paling enak Pak sebetulnya kalau memahami agamanya, gitu ya. Tenang saja itu. Nah, sahabat-sahabat itu memandang bumi ini, memandang dunia ini ya biasa-biasa saja, gitu ya. Maka ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat daripada Rasulullah ketika bangun tidur, terlihat daripada bekas-bekas daripada tikar itu, sedih, Masya Allah, ya Rasulullah, engkau ini adalah raja manusia, ya, pimpinan daripada manusia.
Saya lihat daripada raja Romawi, raja Persia, mereka tidurnya tempat daripada alasnya begitu empuknya. Sementara aku dalam keadaan seperti ini, gitu ya. Cuma ada sedikit makanan sampingnya daripada bahan untuk dibuat roti, gitu ya. Seolah menyedihkan. Apa kata Nabi? Ya Umar, janganlah engkau bersedih. Sebentar lagi, gitu ya, Allah akan menempatkan kita tempat yang paling mulia di antara seluruh manusia yang lainnya. Jadi begitu, gitu ya. Perjalanannya nggak lama. Nanti itu semua, ya, ketika orang itu meninggal, Pak, betul-betul dunia ini sebentar sekali, gitu ya, singkat sekali, gitu ya. Ka'annahum yauma yarunaha lam yalbathu ila asyiyatan aw duha. Jadi gitu. Belum habis ya, udah isya ya. Sampai sini dulu. Ceritanya kita akan lanjutkan mudah-mudahan minggu depan insyaallah. Ya. Semoga Allah selamatkan diri kita, senantiasa membimbing kita, ya, mengingatkan kita, menuntun kita kepada jalan yang diridhoinya, sehingga Allah selamatkan kita dalam kehidupan dunia sementara ini dan kehidupan akhirat yang selama-lama nanti, dan semoga kita di masam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.